selama itu aturannya FIFA ada, itu hal yang lumrah gitu. Tetapi yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya. Karena sudah ada komitmen, kesepakatan itu sudah ada, sudah bicara dengan tentunya dengan orang tua mereka, dan mereka siap untuk bermain. Kan rumornya beredar ada Great Abutul kalau bisa didatangkan, itu belum bisa diumumkan secara transparan. Ya, saya tidak ada salahnya dari federasi untuk mempercepat proses naturalisasi, sebab dengan adanya mereka permainan dari timnas Indonesia itu akan semakin kreatif. Karena jika teman-teman masih ingat di Piala Asia lalu, Marcelino dimainkan di sektor wing sebelah kiri. Sebetulnya nggak buruk juga, tapi kalau saya lihat jika Marcelino dimainkan langsung bikin geger. 4 pemain keturunan Indonesia siap diproses naturalisasi. Nomor 1 striker klub Liga Inggris. Jagat sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar besar yang datang tanpa aba-aba. Di tengah konsistensi performa timnas Indonesia yang terus menanjak, muncul informasi yang langsung memicu euforia publik. 4 pemain keturunan Indonesia disebut siap diproses naturalisasi. Yang paling mengejutkan, nama di urutan pertama adalah striker yang saat ini bermain di kompetisi Liga Inggris, liga paling kompetitif dan bergengsi di dunia. Kabar ini menyebar cepat dan langsung menjadi bahan perbincangan nasional. Media sosial bergolak, forum sepak bola memanas, dan publik mulai berspekulasi tentang identitas, posisi, hingga dampak besar yang akan ditimbulkan jika keempat pemain ini benar-benar resmi mengenakan seragam merah putih. Tanpa perlu pernyataan atau wawancara, satu hal sudah jelas, arah sepak bola Indonesia sedang menuju level yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi bukan lagi isu sensitif, melainkan strategi nasional. Indonesia tidak lagi menunggu bakat lokal berkembang sendirian, tetapi mempercepat proses dengan menarik potensi diaspora yang memiliki kualitas dan pengalaman sepak bola Eropa. Hasilnya mulai terlihat nyata, baik dari segi performa, mentalitas, maupun kepercayaan diri tim. Masuknya 4 pemain keturunan sekaligus akan menjadi lompatan besar. Ini bukan proyek tambal sulam, melainkan penguatan struktural. Terutama dengan hadirnya striker dari Liga Inggris yang berpotensi menjadi solusi masalah klasik timnas Indonesia, ketajaman di lini depan. Selama bertahun-tahun, Indonesia dikenal mampu membangun permainan hingga sepertiga akhir lapangan, namun sering kesulitan menuntaskan peluang. Kehadiran striker yang terbiasa menghadapi bek-bek tangguh Inggris jelas menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Liga Inggris bukan hanya soal popularitas, tetapi soal intensitas, fisik, dan kecepatan berpikir, atribut yang sangat dibutuhkan di level Asia. Pemain nomor 1 dalam daftar ini disebut memiliki naluri gol tinggi, pergerakan tanpa bola yang cerdas, serta pengalaman menghadapi tekanan besar. Bermain di Inggris berarti terbiasa dengan jadwal padat, atmosfer stadion yang keras, dan tuntutan konsistensi. Jika kualitas ini dibawa ke timnas Indonesia, dampaknya bisa sangat signifikan. Namun kejutan tidak berhenti di situ. 3 pemain lainnya juga berasal dari kompetisi Eropa yang mapan. Mereka mewakili sektor berbeda, lini tengah, pertahanan, dan sayap, menunjukkan bahwa proses naturalisasi ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh, bukan sekadar mencari nama besar. Pemain kedua dikenal sebagai gelandang dengan karakter box-to-box. Tipikal pemain yang mampu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan. Dalam sepak bola modern, peran ini krusial. Timnas Indonesia selama ini kerap kehilangan kontrol di tengah lapangan ketika menghadapi lawan kuat. Kehadiran pemain dengan disiplin taktik tinggi akan menjadi fondasi penting. Pemain ketiga berasal dari lini belakang, sektor yang semakin vital dalam sepak bola modern. Bukan hanya bertahan, tetapi mampu membangun serangan dari belakang. Pengalaman bermain di Eropa membuatnya terbiasa dengan sistem pressing tinggi dan transisi cepat, 2 aspek yang mulai diterapkan timnas Indonesia. Sementara pemain keempat dikenal sebagai winger cepat dengan kemampuan duel 1 lawan 1 yang mumpuni.
Kecepatan dan kreativitasnya diharapkan mampu membuka ruang, menciptakan peluang, dan memberi variasi serangan. Dengan kombinasi ini, wajah timnas Indonesia berpotensi berubah drastis. Yang membuat kabar ini semakin menghebohkan adalah kesiapan keempat pemain tersebut untuk menjalani proses naturalisasi. Ini bukan sekadar minat sepihak, tetapi kesiapan penuh untuk terlibat dalam proyek besar timnas Indonesia. Faktor komitmen menjadi kunci. Tanpa itu, naturalisasi tidak akan berarti apa-apa. Fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam citra Indonesia di mata pemain diaspora. Indonesia kini dipandang sebagai tim dengan visi jelas, basis supporter besar, dan peluang tampil di panggung internasional. Bukan lagi sekadar alternatif, melainkan pilihan yang masuk akal dan menjanjikan. Di level regional, langkah ini akan mengguncang peta kekuatan Asia Tenggara. Timnas Indonesia sudah berada di jalur dominan, dan tambahan 4 pemain keturunan akan memperlebar jarak. Bahkan di level Asia, Indonesia mulai dilihat sebagai kuda hitam yang siap membuat kejutan. Publik tentu tidak bisa menahan antusiasme. Banyak yang mulai membayangkan formasi ideal, kombinasi lini depan, dan potensi kerjasama antar pemain. Striker Liga Inggris di lini depan, didukung gelandang Eropa, dilindungi bek berpengalaman, sebuah skenario yang beberapa tahun lalu terasa mustahil. Namun di balik euforia, proses ini tetap membutuhkan kehati-hatian. Naturalisasi bukan sekadar formalitas. Regulasi FIFA, administrasi kewarganegaraan, dan adaptasi budaya harus dilalui dengan matang. Semua pihak berharap proses berjalan transparan dan sesuai aturan agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Yang tak kalah penting adalah dampak bagi pemain lokal. Kehadiran pemain diaspora berkualitas tinggi akan menaikkan standar. Persaingan akan semakin ketat, memaksa pemain lokal untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Dalam jangka panjang, ini justru menguntungkan sepak bola nasional. Langkah ini juga mempertegas filosofi pembangunan sepak bola Indonesia saat ini, realistis namun ambisius. Tidak menutup mata terhadap keterbatasan, tetapi berani mencari solusi global. Naturalisasi bukan pengganti pembinaan usia muda, melainkan akselerator. Jika keempat pemain ini resmi bergabung, timnas Indonesia akan memasuki fase baru. Fase di mana mimpi besar tidak lagi terdengar berlebihan. Fase di mana Indonesia bukan hanya ingin bersaing, tetapi ingin menang. Sepak bola modern adalah tentang momentum. Dan saat ini, momentum sedang berpihak pada Indonesia. 4 pemain keturunan siap diproses, striker Liga Inggris di urutan teratas, dan publik yang haus prestasi, semua elemen itu bersatu dalam satu titik. Tanpa wawancara, tanpa pernyataan resmi, kabar ini sudah cukup berbicara lantang. Indonesia sedang menyiapkan lompatan besar. Dan jika semua berjalan sesuai rencana, dunia sepak bola Asia harus bersiap, Garuda tidak lagi terbang rendah. Kabar besar kembali menggetarkan jagat sepak bola nasional. Setelah melalui berbagai spekulasi panjang, satu kepastian akhirnya muncul ke permukaan. Joel Piru, striker tajam milik Leeds United, telah mengantongi restu orang tua untuk menjalani proses bergabung dengan timnas Indonesia. Restu keluarga menjadi kunci penting yang membuka jalan